dibisi. Kalau dia itu yang asal sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa setan itu adalah musuh dari kamu, tapi dibisi dengan merayu bahwasanya setan itu akan menjadi apa? Menjadi penasehatnya. Padahal dijelaskan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jemaah yang Allah hormati, setan tidak henti-hentinya selalu menggoda di dalam kehidupan kita. Tidak henti-hentinya untuk menyesatkan kita sebagai teman nantinya sebagai penghuni neraka. Di mana kita berada, setan itu ada. Ini diterangkan dalam satu kitab ini. Di rumah kita, di perjalanan, bahkan di pasar, bahkan di masjid pun juga ada setan. Tidak di masjid saja, di Mekah maupun Madinah, di sana pun juga banyak setan. Karena setan diberikan oleh Allah, mereka itu usia yang sangat panjang sekali sampai mereka meninggal sampai di batas waktu ditentukan nanti pada hari kiamat. Pernah Rasulullah waktu bersama sahabat kumpul suatu tempat di rumah salah satu sahabat. Setan itu datang dengan menyuarakan mohon izin untuk masuk ke rumah itu. Karena mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal yang mereka ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Karena setan itu takut akan dihancurkan. Pada saat itu mereka akhirnya datang dan menjawab apa adanya yang ada di hadapan Rasulullah. Setelah mereka mau masuk rumah dan izin yang ada di rumah itu termasuk Rasulullah yang ada di sana menyampaikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah matur, tahu siapa yang ada di dalam, yang ada di luar itu? Rasulullah menjawab bahwasanya itu adalah iblis atau setan yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar seperti itu Umar bin Khattab, ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nesu. Dia mau cepat keluar dan akan membunuh setan itu. Namun Rasulullah mencegah. Jangan, kamu tidak akan bisa membunuh karena setan mereka itu sudah sama Allah diberikan izin hidup sampai waktu yang sudah ditentukan nanti dari kiamat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita diperintahkan selalu berikhtiar. Contohnya saja kalau kita mau sholat berjamaah atau sholat sendiri, beberapa ulama merintahkan memangnya kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan pada saat pada saat kita ini melaksanakan jamaah, setan juga mencari kesempatan masih cari lubang-lubang yang kosong di dalam shop itu. Makanya kita kadang-kadang diperintahkan jika subuh atau sebelum qamati sholat diminta untuk merapatkan, luruskan shop atau dalam kita melaksanakan berjamaah itu. Tapi kadang-kadang kalau saya menjadi imam subuh sudah kita atur kok saja seringkali mengingatkan masih ada kadang-kadang itu ya masih ya ogah-ogahan aja. Shop yang sering saya lihat kurang rapat di sebelah utara ini. Selagi di belakang saya ini sudah ada imam badalnya, ada orang yang di belakang saya langsung kita berangkatkan. Kita khawatirkan kalau di belakang ini masih kosong, mungkin dikhawatirkan kita ini
batal dalam sholat kita. Nah, ini belakang ada yang ganti, dan di belakang kita ini harus berhenti makmumnya. Jadi pada saat saja menjadi imam, pada saat kita itu batal, ngentut atau yang lain batal, segera mengucap maaf saya batal, tolong yang di belakang gantikan saya, maju 2 langkah, melanjutkan selanjutnya itu betul. Karena pernah saya tanya pas saya memberikan pengajian, ada seorang guru tanya, Pak, gimana kalau kita ini menjadi imam, kemudian imam kita ini batal? Ya silakan menyamping dan menyampaikan saya batal, tolong saya diganti yang depan supaya maju 2 langkah. Tapi mereka tidak, pada saat itu karena tidak mengerti. Dari pada saat ngimami di siang hari sholat duhur, imam itu tertawa, kok bekel dalam gua. Ditanya, ngapa kamu tadi menjadi imam kok tertawa? Saya ngentut ini. Karena apa? Menjadi imam tidak tahu status bagaimana cara menjadi imam seandainya imam batal. Jadi dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setan selalu mengejar dan mengejar supaya gimana? Orang-orang sholat tidak khusyuk. Mungkin sholat subuh masih ngantuk, kadang-kadang nyuwun sewu. Diterangkan suatu kitab kalau ada, nah pada saat kita subuh itu, waktu subuh itu setan itu datang pakai burnus, tutupan ini. Ya, mendatangi, kemudian juga apa? Orang yang tahu kalau subuh masih ngantuk malah dikemuli supaya mereka itu ngantuknya supaya tambah ngantuk. Setan lagi juga dilombakan oleh iblis. Iblis itu pernah membuat sayembara kepada setan, bahwasanya siapa setan-setan bisa mengganggu diantaranya orang yang sholat akan dikasih hadiah sama iblis. Maksudnya sudah tahu kalau ini waktunya waktu sholat. Setan menggoda, alah sholat luhur waktunya masih panjang. Jadi sehat ini menghambat agar mereka ini apa? Sholatnya merasa masih panjang, masih enak-enakan. Barangkali kalau tidur siang masih panjang. Mungkin perjalanan, kalau perjalanan jauh, bareng Surabaya, masjid di sana aja, sehingga pada saat waktunya mendekati habis, mencari-cari masjid kupu. Masjid kupu, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Saya pernah juga itu pada saat perjalanan dari Malang pulang sama ya teman-teman kantor, ada setan di situ. Setannya bentuk manusia. Sudah tahu Jumat, ya alah pray saja di Jumatan sekali-kali pray nggak Jumatan. Nah, walaupun perjalanan kita jauh, bisa juga meninggalkan, barangkali bisa buat sholatnya karena perjalanan. Tapi itu ada, misalkan ada masjid, jangan ngakali hukum. Harusnya kita berhenti, akhirnya nggak bisa, kita harus sholat Jumat, berhenti. Nah, kalau kita ini tidak ada kekuatan iman, bisa saja ngikuti pimpinan, karena yang ada nanti aja pimpinan yang ada demikian. Kalau iman kita lemah, sungkan sama pimpinan, akhirnya nggak sholat Jumat itu. Nah, hal-hal yang demikian ini sering terjadi juga. Barangkali kalau perjalanan kita ini jauh, bila perlu kalau perjalanan kita itu jauh, antara Surabaya Nganjuk ini jauh, perlu juga sholat. Kalau memangnya kita ini maghrib bisa kita juga sholat buat kobliyah sama sholat di jamak, jamak takdim, supaya kita khawatirkan jangan sampai nanti di dalam perjalanan ini kita siapa tahu kecelakaan dan meninggal dunia, akhirnya meninggalkan sholat isya-nya barangkali. Ini jamaah yang dimuliakan oleh setan, selalu membisi kita supaya kita ini apa? Kalau sampai setan ini bisa ganggu menjadi orang itu tidak menjalankan ibadah, iblis kasih hadiah itu. Ini saya pernah membacakan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan
Nabiullah Adam pernah dipengaruhi oleh setan karena setan iri. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Allah mencatatkan firman-Nya ini dalam surat Al-Baqarah. Berikan Adam manggon diamulana kamu ini ambek bojomu ambek istrimu surga ini. Dipersilakan senang-senang di surga ini. Wa kulamin haratan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik-baik di mana saja kamu berada ini yang kamu sukai. Wala taqra hadis syajarata wa takuna minadh dhalimin, dilingno dilengaken ndas pundi ojo awakmu kabeh ndekati pohon sing diwane pohon iki maksudnya yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang dolim. Rupanya hal yang demikian ini setan mendengar dan iri. Setan iri itu. Nah, gimana caranya Nabi Allah Adam ini tersesat? Waswasu billahi syaitan. Akhirnya kemudian setan itu membisiki, dibisiki. Jadi setan dengan jahatnya mereka membisiki Adam. Dileno qala ya Adam hal aduluka ala syajaratin khulati nyori-nyorno tak bisiki ono tak dudukno ada pohon kuldi wal murkila yubla yang iki luar biasa, pohon yang ada kerajaan dan tidak akan binasa kalau mau memakan ini, dirayu. Makanya kita sendiri dengan tidak terasa kadang-kadang itu tadi sekali-kali kita nggak Jumatan, mungkin terjadi demikian. Masya Allah. Dirayu, setan bertambah panas setelah mendengarkan bahwasanya Allah memerintahkan Adam supaya apa? Menghuni taman dan makan buah-buahan apa yang kamu suka yang baik-baik itu. Panas telinganya setan itu. Yeah. Dibisiki. Yeah. Dibisiki kalau dia itu yang asal sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa setan itu adalah musuh dari kamu, tapi dibisiki dengan merayu bahwasanya setan itu akan menjadi apa? Menjadi penasehatnya. Padahal dijelaskan inna syaitana lakum aduwwun mubin, disul satunggune setan itu adalah musuh bagimu. Dilino anggap itu musuhmu. Dan mereka menjadi penghuni neraka ashabus sa'ir, negara sa'ir. Tapi nuwun sewu setan masih pintar ngerayu. Waqo sama huma ini lakuma liman narasohi. Setan bersumpah kepada keduanya itu Nabi Adam sama istrinya, saat temani aku iki termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Dirayu sampai akhirnya yang awalnya setan adalah sebagai musuh dianggap sebagai teman setianya Nabi Adam itu. Dibisi itu ketika syaitan membisikkan kepada Adam bahwa ia memberi nasihat atau sebagai penasehat, maka sikapnya Nabiullah Adam berubah. Yang asalnya mereka dipandang sebagai musuh sebagai sahabat karibnya. Ini Nabiullah Adam. Bagaimana dengan kita ini ada manusia yang berdekat masih banyak kelemahan, bukan seorang nabi. Bahkan Nabiullah Yusuf sendiri pernah diuji, iya bang, digoda dengan Sulaikha, dirayu dengan
dengan kecantikannya, dengan wajahnya yang cantik, dengan nafsunya, tapi Nabi Yusuf dengan sangat sabar berusaha untuk juga menolak. Alhamdulillah kan Yusuf mampu menolak dan sabar, dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini saya yakin bahwasanya kita semua ini sering teruji dengan hal-hal yang kiranya merusak ibadah kita. Masing-masing di antara yang hadir ini adalah punya kelemahan. Ya. Pada saat tertentu sudah ada niat bagus untuk ibadah, tapi banyak di antara tergoda karena hartanya, ya, karena hal-hal yang menjadi malas, eman-emanan, merasa sudah cukup ilmunya. Kadang muncul seperti itu, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah waktu jalan-jalan itu mendengar suara. Syekh Abdul Qadir Jailani, awamu sudah cukup ibadahmu, enggak ujian awamu oleh ibadah terlalu ojo nemen-nemen corone begitu. Mendengar seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani melepas sandalnya itu, dilempar di sawat itu. Nah, ini jamaah yang kadang-kadang itu saya mendengar dari kemarin saya waktu haji itu, ada sinar itu. Sinar datangi kita, cerot. Nah, asumsi mereka seperti itu adalah sinar yang dimunculkan suatu tempat, padahal bisa jaga itu adalah sinar yang tipu musyidah pada setan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini terbujuk dengan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan yang selalu hadir pada diri kita, yang satu hadir di dalam rumah tangga kita, yang juga hadir di dalam kantor-kantor kita, bahkan juga hadir di dalam masjid ini. Maka dari itu pinter-pinterlah kita itu merisip yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat pikir, lewat kolbi, masuk itu risip. Dan risipan ini kalau kita tidak pinter-pinter untuk mengelola receiver ini, maka akan muncul yang lewat mata. Mulai keluar rumah di perempatan sudah ada yang kita lihat, mungkin lihat kanan kiri nuwun sewu, ya. Ada kedoliman yang nampak masuk lewat meripat, meripat masuk lewat pikiran, kiban masuk lewat hati, karena melihat pakaian-pakaian yang tidak senonoh dalam arti pandangan itu. Muncul pakaian wanita yang boleh dikatakan wah dikalayak untuk dirisi pun meripat. Ini suatu kedoliman. Lewat telinga mungkin juga kita tidak terasa di masjid ini adalah apa? Membicarakan antara dengan satu yang lain, ada ghibah, yang mana di dalam ghibah ini saya bilang lewat telinga. Masuk lewat telinga ini, kita tidak kuasa untuk menghentikan itu. Lewat hidung juga demikian. Bisa juga waktu haji ada sesuatu yang masuk lewat hidung, yang dikarenakan nuwun sewu, barangkali yang sudah umroh apa sudah tahu di zaman gimana pas keringatnya orang-orang hitam itu, wah keringatnya kewecut ini, muncul kata-kata kewecut ya, begitu Pak Bowo, Pak Haji Bowo ya, ya dah. Iya, wah duh kewecut nah, tidak kuat untuk tidak mengucap seperti itu.
di dalam nuwun sewu, di dalam kamar, waktu haji, itu pada saat kita ibadah, waktu masuk di kamar sepulang dari itu, apa yang dibicarakan kadang-kadang sesuatu yang tidak layak kita bicarakan di dalam kamar, tapi muncul di dalam pembicaraan itu. Ya. Masya Allah, ini di dalam telinga juga demikian. Dan saya katakan tadi itu, fikri wa qalbi wa jasati, kita juga terbawa. Mungkin pada saat kita melihat, saya pernah melihat itu adalah orang India waktu haji ini. Nah, suami istri ini gegeran taur, ruwami geranda. Setelah kita melihat demikian, memang kita tidak kuasa untuk menegurnya. Ramai itu yang seperti itu, masya Allah. Ini suatu hal-hal yang memancing pada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan ini yang tidak nampak sebetulnya. Bagaimana setan yang nampak? Dikatakan setan yang nampak ini adalah kepala hitam. Mereka menciptakan sesuatu yang sekiranya ciptaannya itu membuat manusia berdosa. Contohnya saja yang ada di dalam HP YouTube. Karena di dalam YouTube-nya itu adalah menggoda. Karena ada pandangan-pandangan tidak senonoh untuk dipandang kita sebagai hal yang itu masuk di dalam kategori maksiat. Ternyata itu muncul masih banyak hal-hal yang memang itu adalah ciptaan manusia yang membuat manusia itu sendiri terpengaruh dengan pandangan itu menjadi dosa mata, maksiat yang ada mulut kita. Ini akan muncul seperti itu. Sepertinya sekarang ini adalah banyak orang-orang yang dilewatkan situ tidak takut dengan dosa. Maka dari itu pandai-pandailah kita untuk menyaring, merisip segala sesuatu dari luar untuk kita saring, kita hindari kalau memangnya itu tidak layak sebagai kita yang beriman untuk kita tonton. Mudah-mudahan termasuk saya dan semuanya ini juga nanti bisa menghindari. Inna syaitana jajri min ibtal adam wajadda, ini saya temani setan itu adalah berjalan lewat darah kita dalam diri manusia menurut perjalanan darahnya. Setan masuk di situ. Ini diriwayatkan oleh apa? Riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Sahih ini. Makanya kalau pada saat kita itu emosi, saat kita marah, setan itu masuk lewat darah itu keliling, maka bisa mata menjadi merah, telinga menjadi bergetar, otak kita mendidih, hati bisa menjadi karena emosi lewat darah kita. Maka dasarnya seperti itu gampang sekali setan untuk apa? Menggiring seperti anak kecil main bola, seenak ngamuk. Anak kecil main bola kan di dalam ruangan kalau nyaduk nggak pakai aturan, pokoknya di sapu gitu aja. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul kita sendiri hati-hati. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, syaitani syaitan adalah musuh bagimu. Ini fattakhiduhu aduwan innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Diling nih kulonan, karena sesungguhnya setan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mudah-mudahan kita juga diselamatkan oleh Allah dan dijaga dari gangguan setan, ya, tidak sampai membawa kepala kita kepada neraka jair. Allahumma kita bertorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.